Iya, banyak yang mengatakan Gus Samsudin ini adalah seorang dukun, orang yang terkena skizofrenia itu. eh, jadi antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ini, ya, selamat datang kembali di channel saya Sudianto. Eh, Pada kali ini saya akan membuat segmen baru di channel YouTube saya, yaitu segmen psikologi. Jadi di segmen psikologi ini saya akan membahas hal-hal yang berbau psikologi. Ya, di segmen yang pertama ini saya akan membahas antara pesulap merah dan Gus Samsudin ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi kenapa pesulap merah ini berani datang ke pada pokoknya Gus Samsudin ya teman-teman. Ya mungkin dari kronologinya kalian sudah tahu juga kenapa berani datang juga pesulap merah ke padepokannya Gus Samsudin ya. Namun saya akan membahas dari sisi psikologisnya. Ya, jadi dari sisi psikologisnya ini yang saya lihat itu pesulap merah ini yang saya lihat itu dia ini mempunyai karakter percaya diri yang sangat tinggi gitu teman-teman. Jadi percayaan diri terhadap orang itu beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin ada yang percaya diri kalau kita keluar jalannya sendiri, ada yang percaya diri kalau kita bersama teman-teman, ada yang percaya diri dengan penampilannya sendiri gitu kan. Ya mungkin kalau pesulap merah ini kenapa berani datang ke padepokannya Gus Samsudin nih teman-teman. Mungkin ada beberapa faktor juga ya. Pertama yaitu pesulap merah ini ya seorang YouTuber yang subscribernya juga sudah lumayan banyak gitu ya, sudah sampai jutaan lebih gitu. Dan pesulap merah ini sudah menguasai juga, maksudnya trik-trik sulapnya itu. Jadi dia beranggapan apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu hanyalah sebuah trik gitu loh. Dan pesulap merah ini sudah tahu gitu loh bahwasanya ini trik sulap, bukan buat pengobatan gitu. Ya, dari sisi psikologisnya ini mungkin faktor-faktor keberanian pesulap merah ini kenapa berani, karena ya salah satunya itu ya pesulap merah ini yaitu YouTuber dan sudah mempunyai subscriber yang banyak juga gitu ya. Ditambah ilmu-ilmu trik-trik sulapnya itu sudah hampir dikuasai semua oleh pesulap merah ya. Jadi itulah beberapa faktor juga kenapa saya bisa sebutkan, bisa saya simpulkan pesulap merah ini adalah mempunyai karakter percaya diri yang sangat tinggi. Dan yang saya lihat juga pesulap merah ini seorang ekstrovert, bukan introvert ya. Jadi pesulap merah ini walaupun dia sendiri, namun dia tuh bisa berbicara banyak gitu loh. Tanpa kalau orang introvert itu kan dia berbicara terus sampai nonstop gitu, sampai dia puas baru dia berhenti gitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang ekstrovert gitu ya. Jadi ditambah ekstrovertnya itu kepercayaan diri yang diambil oleh pesulap merah itu yang membuat pesulap merah berani datang ke padepokannya Gus Samsudin gitu. Lalu saya akan membahas juga yang dari sisi Gus Samsudinnya ya.
kenapa Gus Samsudinnya itu berani melaporkan ke polisi juga ya. Ya mungkin yang saya lihat itu mungkin yang Gus Samsudin kira itu pesulap merah itu hanya sebuah konten saja gitu loh. Tahu-tahu tuh dia melihatnya itu lama-lama menyerang ke padepokannya Gus Samsudin sampai ingin ditutup oleh warga. Ya, jadi mungkin Gus Samsudin pikir itu sudah kelewatan batas ya sampai bawa ke padepokannya. Tapi sebenarnya sih emang pesulap merah tidak menyerang ke padepokannya ya, hanya ingin membuktikan saja itu. Tapi kenapa Gus Samsudin berani ngelapor juga? Ya mungkin karena Gus Samsudin merasa dipermalukan gitu ya. Dan kenapa berani juga karena Gus Samsudin ini juga seorang YouTuber juga, dan yang subscribernya itu juga lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi yang saya lihat dari sisi psikologisnya ini, dua-duanya ini, pesulap merah dan Gus Samsudin ini mempunyai tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dari faktor yaitu subscriber ya teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau keduanya ini bukan seorang YouTuber atau subscriber masih dikit atau subscriber misalkan masih 100 gitu, mana mungkin sih berani keduanya ini saling bertemu gitu loh. Jadi itu adalah beberapa faktor yang kedua mereka ini saling berseteru itu ya, karena mereka ini punya kepercayaan diri yang tinggi teman-teman. Coba bayangkan ketika seandainya kalau pesulap merah itu tidak mempunyai subscriber yang banyak, mungkin kepercayaan dirinya itu akan menurun. Dan bayangkan juga kalau Gus Samsudin tidak mempunyai subscriber yang tinggi, mungkin Gus Samsudin tidak akan melapor ke polisi gitu teman-teman. Mungkin Gus Samsudin akan langsung minta maaf juga ke pesulap merah. Jadi manusia itu orang itu, kalau manusia itu kan hidupnya harus bersosialis, harus membutuhkan orang ya. Jadi semakin banyak pujian yang dilontarkan kepada mereka gitu, maka mereka akan meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga berani melakukan hal-hal yang tak terduga juga gitu. Lalu saya akan membahas juga dari Gus Samsudinnya juga ya teman-teman. Iya, banyak yang mengatakan Gus Samsudin ini adalah seorang dukun, seorang apalah ya. Yang saya lihat, yang saya pelajari juga, kenapa Gus Samsudin bisa dikatakan seorang dukun ya, karena katanya Gus Samsudin ini mempunyai ilmu batinia lah, ilmu apalah itu. Dan ya memang yang saya lihat tuh Gus Samsudin ini agak-agak, kalau dari sisi psikologisnya ini mungkin Gus Samsudin ini punya masa lalu yang buruk juga ya. Cuman oleh Gus Samsudin ini ditutup-tutupi gitu loh. Jadi yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, lalu penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katanya gitu ya. Dan Gus Samsudin ini katanya bisa mengusir
apa ya, jin-jin yang ada di rumah gitu, dengan cara katanya tisu dibakar gitu ya. Ya dari sisi psikologisnya ini mungkin ya ini namanya yang dinamakan skizofrenia juga ya. Jadi skizofrenia itu adalah salah satu gangguan psikologis yang mempengaruhi aspek kognitifnya gitu. Jadi tingkah lakunya gitu, tingkah laku seseorang pada skizofrenia ini akan ditandai dengan halusinasi, delusi gitu. Dengan cara berperilakunya juga. Jadi orang skizofrenia itu terkadang tuh punya teman yang tak kasat mata gitu teman-teman. Kalian tahu kan orang dengan gangguan jiwa yang sering kita lihat mungkin di pinggir jalan, mereka itu mengobrol sendiri gitu. Kenapa mereka seperti itu ya? Karena mereka itu merasa memiliki teman, cuman yang tidak terlihat dengan orang lain gitu. Makanya banyak orang dengan gangguan jiwa itu dia sering mengobrol sendiri gitu. Dan sama orang lain tidak bisa dilihat ya. Karena orang dengan gangguan jiwa itu ya, dia itu punya penyakit ya, itu ya penyakit mental, itu ya skizofrenia gitu. Banyak beberapa alasan sih teman-teman kenapa orang itu bisa terkena skizofrenia ya. Apalagi yang saya baca ini ya, itu kasus skizofrenia ini lebih dari 150.000 kasus per tahun. Ini di Indonesia ya kasusnya. Jadi faktor-faktornya itu mungkin kenapa bisa skizofrenia, kenapa orang bisa terkena skizofrenia itu ya, salah satunya mungkin dari segi ekonomi, lalu dari segi tekanan batin, tekanan fisik, dan macam-macam lah. Jadi yang saya simpulkan kenapa Gus Samsudin bisa mempunyai pengobatan alternatif ya, karena mungkin Gus Samsudin ini tidak bahagia dengan hidupnya yang dulu ya. Mungkin yang kalian juga bisa melihat ya, dulunya Gus Samsudin ini yaitu adalah pengepul barang-barang rongsokan gitu, kayak botol-botol. Pekerjaannya itu ya seperti itu dulu Gus Samsudin ya teman-teman. Lalu kenapa Gus Samsudin sekarang bisa mempunyai padepokan yang besar dan bisa membuka praktek pengobatan alternatif gitu, tradisional gitu. Ya mungkin kita tidak tahu ya, mungkin Gus Samsudin itu di masa lalunya itu punya pengalaman yang tidak bahagia juga ya. Makanya kenapa juga Gus Samsudin merubah kepribadiannya itu menjadi seperti seorang yang skizofrenia yang saya lihat ya. Karena bisa melihat hantu juga katanya, atau bisa menyembuhkan dari gangguan santet seperti itu ya. Ya itu mungkin dari pengalaman buruk itulah yang membuat Gus Samsudin merubah kepribadian Gus Samsudin itu sendiri gitu teman-teman. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya juga ya kalau orang yang sudah terkena skizofrenia gitu ya. Ya mungkin saran saya sih lebih baiknya itu orang-orang yang terkena skizofrenia itu bisa dibantu dengan pengobatan ke psikiater atau ke psikolog gitu. Kalau kita paksakan di penjara juga ya sama aja kita kayak meladeni orang dengan gangguan jiwa gitu.
Jadi kalau kita sudah tahu memang perilakunya seperti itu, ya udah, kita tidak usah meladeni gitu loh. Dan kita tuh berusaha, yang penting tuh berusaha mencerdaskan orang-orang aja gitu loh. Pengobatan dengan apa ya, benda-benda yang goib gitu sebenarnya tidak ada gitu loh. Kita hanya mencerdaskan itu aja ke orang-orang itu, supaya jangan percaya gitu dengan hal-hal tersebut. Lalu gimana sih orang yang skizofrenia ini sebaiknya? Ya itu sebaiknya dibawa ke psikiater aja gitu loh. Masa ormas-ormas percaya sih sama orang dengan gangguan jiwa gitu. Ya untuk pesulap merah juga mungkin apa yang pesulap merah lakukan itu sudah benar juga ya teman-teman. Karena emosi pada manusia itu sebenarnya itu tidak boleh tidak boleh dipendam gitu ya. Jadi antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ini, mungkin mereka berdua sudah meluapkan emosinya dengan cara membuat konten gitu ya teman-teman. Ya jadi pujian banyak dari seseorang itu akan mengubah perilaku dan kepribadian seseorang tersebut. Ya, dan saya juga memberi pesan juga kepada mungkin pasien-pasiennya dari Gus Samsudin ya, yang katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit gitu ya. Sekarang kalian bisa melihat kan, mungkin beberapa hari yang lalu Gus Samsudin ke Jakarta, lalu Gus Samsudin sakit gitu. Jadi dia sakit ke rumah sakit gitu loh. Jadi bayangin aja teman-teman, dia aja sakit ke rumah sakit. Masa kalian sakit perginya ke Gus Samsudin gitu loh. Atau mungkin percaya dengan hal-hal yang pengobatan goib-goib seperti itu ya teman-teman. Kalau kita berpikir dengan logika yang cerdas, jadi kita perginya ke rumah sakit ya. Lagian ke rumah sakit sekarang juga sudah memakai BPJS kan, secara medis gitu loh. Dokter aja kuliah kedokteran aja itu lama gitu loh, cukup lama loh teman-teman, 6 tahun gitu. Sedangkan hal-hal yang seperti mistis goib gitu, mereka ini gak kuliah medis gitu teman-teman. Kuliahnya apa teman-teman? Masa kalian percaya gitu loh, percaya dengan hal-hal yang pengobatan mistis seperti itu? Seharusnya kalian menghargai dengan pendidikan kedokteran gitu teman-teman. 6 tahun, masa kalian mau sih bodoh-bodohi sama orang yang gak kuliah gitu? Seharusnya kalian lebih percaya sama orang yang lebih cerdas juga gitu teman-teman. Seharusnya kalian menghargai juga gitu seorang dokter, karena ilmunya tidak main-main gitu loh. Sampai 6 tahun loh, bayangin saja teman-teman. Itu bukan hal yang sebentar teman-teman. Jadi semoga buat pasiennya Gus Samsudin, dan buat pasien-pasien yang sering datang ke pengobatan tradisional yang mistis gitu, goib, atau yang bisa dibilang pengobatan dukun itu. Jadi sebaiknya kalian tuh berpikir lebih jernih lagi gitu.
Masa iya sih kalian percaya sama hal yang seperti itu loh, sedangkan mereka aja kalau sakit ke rumah sakit, bukan ke dukun gitu loh, atau pengobatan yang lain, yang mistis yang lainnya gitu. Jadi dengan saya berbicara seperti ini, semoga ada perubahan juga, yang perubahan dan kesadaran juga pada kalian gitu ya, terutama orang-orang zaman dulu, orang-orang tua gitu ya. Sebaiknya kalau sakit ke rumah sakit saja gitu loh, jangan ke pengobatan tradisional, yang pengobatan tradisional yang mistis-mistis gitu, yang tidak jelas. Kalau pengobatan tradisional yang sifatnya bisa dinalar logika ya itu sah-sah saja, cuman kalau sudah berbau mistis dan gaib itu gimana gitu loh, logikanya, akal sehatnya itu gimana ya. Sekian saja video dari saya di segmen psikologi ini. Semoga apa yang saya bicarakan itu sangat membantu dan bermanfaat juga bagi kalian. Sampai ketemu lagi di segmen psikologi selanjutnya. Terima kasih.